Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menanam gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Demikian pembimbing Amsal pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Selalu harus naik
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, Roma pasal 3 ayat 23 hingga 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku rindukan
Saudara kekasih di dalam Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu saya mengajak saudara untuk berdiri, mendengarkan perintah hidup baru bagi setiap orang yang mengalami hidup baru karena pengampunan dosa dari Allah. Bukalah kitab suci saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Perintah hidup baru pekan ini 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Engkaulah ya Bapa dalam Kristus Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, yang berkenan memelihara kami dan mengantar kami dalam persekutuan ini. Dan sekarang firman-Mu akan kami dengar dari Alkitab yang akan dibaca dan direnungkan. Hikmat Tuhan kami mohonkan, anugerahkanlah bagi kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang memberi sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita membaca satu teks yang acap kali muncul ketika Saudara akan memberikan persembahan. Teks ini biasa diambil sebagai landasan firman Tuhan ketika orang akan memberi persembahan. Di GPIB biasa dibaca di mimbar kecil untuk mengajak saudara memahami tentang arti memberi persembahan. Hari ini saya mau berbagi kepada saudara beberapa hal penting tentang teks ini. Yang pertama, tolong perhatikan bahwa surat kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua ini khusus bicara mengenai yang kita baca, bantuan ketika Yerusalem mengalami musibah. Saya ulangi, ketika Yerusalem mengalami musibah, maka Paulus menyurati banyak jemaat untuk menolong warga jemaat Yerusalem yang membutuhkan bantuan dan jemaat Yerusalem yang terpuruk karena bencana. Beberapa ahli tafsir mengatakan kemungkinan banjir besar. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Korintus jemaat yang sangat kaya. Korintus bukan saja jemaat memiliki pemasukan pajak karena pelabuhan yang besar, tapi juga jemaat agraris,
jemaat orang bercocok tanam dan tanah yang subur yang sukses, sehingga orang Korintus ini memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat, juga berimbas pada warga jemaatnya yang juga kuat secara finansial. Lalu ini yang terjadi. Tolong buka pasal 8 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Pasal 8 2 Korintus ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ternyata Korintus sudah janjikan, nanti kami bantu. Tapi 1 tahun berselang, itu PHP, pemberi harapan palsu. Bantuan tak kunjung dikirim. Padahal dari segi kemampuan finansial, jemaat ini cukup kuat. Oh, cukup kuat saldonya. Diduga begitu. Kenapa? Tolong buka pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua dan 3. Paulus bandingkan Makedonia, kasihan, itu jemaat kecil. Makedonia itu jemaat yang susah dan mereka dicobai begitu rupa. Tapi di dalam pencobaan yang luar biasa, di dalam kesulitan mereka bilang, kami akan bantu Yerusalem. Langsung dorang bantu. Tidak hitung-hitungan, tidak nunggu-nunggu. Tapi Korintus pending bantuan. Tidak tahu mereka rapat PHMJ kali dulu, pending dulu. Berapa lama Bapak Ibu? Ayat 10 bilang 1 tahun. Maka karena sudah 1 tahun, dilayangkanlah surat ini untuk sampaikan kepada jemaat Korintus yang kaya, yang mampu, tapi mohon maaf menggunakan kata ini, yang pelit. Akhirnya kita menemukan bagaimana caranya Paulus memberi pemahaman yang benar tentang apa makna menopang kesusahan orang lain, apa makna membantu orang lain karena engkau diberkati. Maka setelah engkau diberkati, harusnya engkau rela untuk menjadi berkat. Paulus menguraikan pada bacaan kita pasal 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Sebaiknya sih dibaca hingga ayat yang ke-12, tapi karena batasan kita hanya di ayat yang ke-11. Nah, saya mau berbagi dengan saudara ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama Bapak Ibu, ada 5 prinsip untuk memberi yang saya temukan di 2 Korintus ini, yang dengan lugas disampaikan sebagai nasihat kepada Korintus yang lambat-lambat, yang melipat tangannya, yang menguncinya, dan sulit untuk membantu. Hal yang pertama, tolong lihat ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya bilang tadi, Korintus adalah jemaat agraris. Jadi pernyataan di ayat 6 ini bukan barang baru. Mereka tahu, semakin banyak benih ditabur, maka sangat mungkin akan begitu banyak panen yang didapat. Semakin banyak ditanam, semakin banyak berlipat pula hasil buah yang akan dipanen. Oh, mereka sangat paham tentang bagaimanakah memandang benih itu sebagai bagian dari hukum yang tidak bisa berubah dalam pertanian, kecuali tiba-tiba memang fatal dan tidak ada panen. Jadi semakin banyak menabur, semakin dapat menuai. Ini prinsip pertanian. Ini prinsip benih, ini prinsip agraris, dan bukan hal yang baru. Secara tidak langsung, poin pertama, Paulus mau bilang begini kepada jemaat yang sulit untuk memberi ini. Dia bilang begini, Korintus, jika engkau memberi, engkau tidak akan mengalami kekurangan. Ini menarik loh Bapak Ibu. Bagi Paulus, memberi sesuatu tidak sama berdampak akan kekurangan sesuatu. Saya ulangi, Paulus ketika menggunakan analogi tentang benih, dia mau bilang begini, ketika engkau memberi sesuatu, itu tidak berarti engkau kekurangan sesuatu, karena prinsip menabur benih tadi. Dengan prinsip ini, Paulus mau menyatakan hal yang sangat penting, bahwa dalam hal memberi tidak berarti kehilangan. Ini berlawanan dengan prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi, pengeluaran, pengorbanan sekecil-kecilnya agar dapat, kiranya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Oh bukan,
Soal memberi bagi Paulus adalah ketika engkau memberikan sesuatu, tidak selamanya engkau kehilangan sesuatu. Justru sebaliknya, akan berlipat kali ganda akan kembali kepadamu. Dan ini menarik, dia sampaikan untuk menunjuk tentang pemahaman memberi. Saya mau katakan kepada saudara bahwa yang dia maksud di sini bukan investasi persembahan, bukan, atau investasi pemberian, bukan. Sebab bukankah apa yang ditabur itu yang dituai, kata Tuhan Yesus. Dia juga mau prinsip seperti itu. Seakan mau mengatakan kepada Korintus pada catatan pertama kita tentang soal memberi ini, bahwa di dalam memberi itu masuk pada bagian yang sangat penting, yaitu mengucap syukur. Nanti hari Rabu kita bahas, karena upah dari mengucap syukur adalah damai sejahtera. Dia terkesan kehilangan sesuatu, tapi ketika dimaknai dengan ucapan syukur, dia mengalami damai sejahtera. 1 Tesalonika pasal 8 ya, kita pasal 5 ayat 18. Kita akan bahas di hari Rabu nanti. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Bapak Ibu, tolong saudara lihat ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hal kedua tentang memberi, berilah dengan sukacita, bukan berdasarkan paksaan. Berilah dengan sukacita, bukan bicara soal berpaksaan. Ini punya makna yang penting. Ternyata ukuran memberi bukan soal sebanyak atau sesedikit. Ukuran memberi bukan soal kuantitas, yaitu jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Tapi ukuran memberi menurut Paulus adalah kualitas. Dan kualitasnya adalah kerelaan. Kerelaan yang dimaksud adalah ketulusan. Ukuran engkau memberi bukan soal banyak dan tidak. Kalau soal banyak atau tidak, yang tahu itu bendahara, yang catat dan masukkan ke warta jemaat. Itu kalau soal banyak dan sedikit. Yang dicatat di sorga, apakah ini tulus atau tidak, ini bicara kualitas. Makanya Paulus mengatakan, ini luar biasa loh ayatnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dia tidak merasa beban untuk memberi, sebab dia memberi bukan berdasarkan jumlah, tapi soal ketulusannya, kerelaannya. Makanya dia sukacita. Saudara memberi bukan berdasarkan jumlah, tapi saudara memberi berdasarkan mutu atau kualitas. Ini catatan yang kedua. Yang sebelum lebih jauh Bapak Ibu, makanya bicara soal kualitas itu tidak bicara soal kantong baju. Bicara soal kualitas, kalau kantong baju itu jumlah. Bicara soal kualitas, kantong hati. Dia bersukacita nggak memberi, dia tulus nggak memberi, itu kualitas pemberian. Saudara yang memberi berdasarkan kantong hati, atau saudara memberi berdasarkan kantong baju, itu pilihan. Dan kantong hati bicara soal ketulusan. Oke, catatan berikutnya yang ketiga. Ukuran bagaimanakah pemberian itu? Tolong lihat ayatnya yang ke-12. Yang pasal 8. Saya mundur sedikit karena ada satu juga bagus itu, pasal 8. Coba lihat ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini menarik nih. Tuhan tidak meminta saudara untuk memberikan apa yang tidak engkau miliki. Tuhan meminta saudara melakukan sesuatu berdasarkan apa yang engkau punya. Skill, talenta, kemampuan. Allah tidak menuntut saudara di luar batas saudara. Maka seorang yang menolong orang lain, seorang yang memberi sesuatu kepada orang lain, yang dituntut adalah apa yang ada, bukan yang tidak ada. Aneh kalau nggak ada dituntut, yang ada yang dituntut. Berarti ini mau bicara apa saudara? Ini mau bicara soal apakah kita mampu untuk memanage apa yang kita miliki berdasarkan sesuatu yang tepat diatur sesuai keuntungan, kepentingan dan kebutuhan. Apa maksudnya? Maka yang harus dibuat adalah disisihkan
bukan disisahkan. Saya ulangi, dalam hal memberi, bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada padamu. Berarti berbicara soal sisihkanlah supaya engkau memberi, bukan menunggu faktor sisa. Karena kalau pakai faktor sisa, saudara akan berkata tidak ada, tidak punya. Orang memberi adalah orang yang sudah memanage apa yang Tuhan kasih, dan dia sisihkan. Ini untuk A, B, C, keperluan D, E, F. Ada sisa. Bukan disisihkan, jadi disisahkan dulu, disisihkan dulu, baru kemudian berapa banyak orang memberi persembahan. Nggak usah beri bantuan pada orang lain ya, terlalu muluk-muluk lah. Yang rutin kita beri, termasuk ibadah ini. Berapa banyak dari saya dan saudara yang memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan faktor sisa dari pasar, faktor sisa dari beli baju, faktor sisa dari kebutuhan. Sebaliknya, berapa banyak dari saudara yang memberi kepada Tuhan lewat persembahan berdasarkan faktor sisih. Apa yang saudara miliki, saudara sisihkan. Ini persembahan, ini kebutuhan. Berapa banyak orang menggunakan opsi 1 dan opsi 2, bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada. Yang ada itu akan bisa diberi kalau disisihkan. Kalau disisakan, maaf, so habis, tidak bisa bantu. Oh, ini menarik, karena 2 Korintus pasal 8 ayat 12 pakai metode ini. Catatan berikut yang keempat, Bapak Ibu, tolong lihat ayat 9, pasal 9, kembali ke teks ayat 11 dan 12. Dia bilang begini, ketika engkau memberi, itu bukan soal prestasi. Ketika engkau memberi, ini bukan soal raport yang bagus. Ketika engkau memberi, ini bukan soal namaku dijunjung tinggi, karena saya sudah memberi. Tapi engkau memberi sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Aku memberi sebab aku telah lebih banyak menerima dari Allah. Aku membantu orang lain sebab Tuhan luar biasa menolong hidupku. Begitu Bapak Ibu. Prinsip yang keberapa itu? Keempat sangat luar biasa. Membantu dan menopang Yerusalem. Dengarkan Korintus. Ini sebagai tanda syukur. Betapa panenmu luar biasa berhasil. Betapa pajak dari pelabuhan kau terima, dan jemaat ini menjadi kaya. Aku memberkati engkau, bersyukurlah. Dan cara bersyukur adalah engkau membantu orang yang berkekurangan. Ini luar biasa loh. Sehingga tidak heran lahir tema diberkati untuk memberkati. Begitu Bapak Ibu. Aku memberi bukan namaku, aku memberi bukan karena aku mampu, aku memberi karena aku bersyukur Tuhan lebih banyak memberi padaku, lebih banyak aku terima dari Tuhan. Aku diberkati, maka saatnya aku menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Itu prinsip yang luar biasa. Terakhir, yang kelima, tolong lihat 2 Korintus 9 ayat 8. Final, ini yang terakhir. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Setelah melakukan ayat 6 dan 7, memberi dengan ketulusan, berdasarkan kantong hati, menabur banyak dan seterusnya tanpa hitung-hitungan, Tuhan bilang, maka yang sisa daripadamu, karena engkau sudah memberi, aku akan memberkati engkau, supaya engkau berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Tolong lihat ini Bapak Ibu ya. Poin 5 ini setelah ayat 6 dan 7 dilakukan. Ayat 8 ini muncul setelah ayat 6 dan 7. Ketika engkau menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 6 dan 7 ditutup oleh Paulus dengan perkataan Tuhan yang menjanjikan ayat 8. Aku memberkati engkau. Saudara lihat bahwa Tuhan menumpangkan tangan lagi ketika engkau telah menjadi berkat bagi orang lain. Itu kritik luar biasa kepada Korintus yang begitu pelit membantu pergumulan Yerusalem, sementara Makedonia jemaat kecil luar biasa menolong dalam kekurangan mereka. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman ini?
Bapak Ibu, saya tidak akan menggunakan nats ini untuk menghubungkan karena itu berilah persembahan kepada gereja dan seterusnya. Oh enggak. Karena bicara soal memberi kepada Allah, saudara sangat paham dan sangat mengerti. Cuma satu saya mau aplikasikan, sebuah pertanyaan besar untuk saudara renungkan. Jika engkau merasa bahwa hari ini engkau bangun dengan tubuh yang diberkati dan hati penuh sukacita, jika engkau merasa bahwa pekerjaan yang engkau buat di perusahaan, karir yang engkau dan saya tapak dari tahun ke tahun dan berhasil, jika usaha dan bisnis Tuhan berkenan menuntun, jika suami sehat, istri sehat, anak-anak bermasa depan, jika kemarin celaka tapi kemudian sekarang sudah kembali pulih dan sehat, jika engkau tiap hari menghirup nafas ini dengan bebas, dan saudara dan saya berani menyimpulkan bahwa yang saya sebutkan tadi adalah simpulan datang dari Tuhan, dan engkau mengatakan itu berkat Tuhan, saya mau katakan saatnya saudara bergerak untuk menjadi alat Tuhan, memberkati orang lain. Cukup, itu saja. Firman Tuhan sesederhana ini. Korintus, engkau sudah diberkati. Korintus, engkau berlipat ganda dan berhasil. Maka bantulah Yerusalem, sebab engkau memang telah berlipat ganda berdasarkan benih-benih yang kau tabur. Saya mau katakan, mau tutup firman Tuhan ini, enggak memulus-muluk tentang persembahan, enggak. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kalau hari ini engkau merasa diberkati, mulailah melirik, mulai lihat, mulai perhatikan. Ini bukan bicara uang, Bapak Ibu, bukan bicara uang. Perhatikan, adakah aku punya peluang hari ini untuk membuat satu orang, satu keluarga tersenyum karena hadirku? Tidak bicara duit. Adakah saya berguna bagi orang lain? Karena ternyata aku begitu bersyukur Tuhan memberkati aku dan keluargaku. Sudah saatnya aku menjadi berkat bagi orang lain. Tadi saya nggak bilang uang, entah itu finansial atau uang terserah, atau menopang dan menolong kebutuhan orang lain, menjadi telinga bagi keluh kesah orang lain, dan seterusnya. Jadilah berkat. Mulai sekarang Bapak Ibu, saya mau tutup, mau katakan begini, mulailah berpikir, aku dan keluargaku begitu diberkati, sudah saatnya aku menjadi berkat bagi orang lain, tanpa berhitung untung dan rugi. Karena toh, kalau Tuhan yang berkati aku, Dia tidak pernah membiarkan kemudian berkat itu dicabut dan diambil lagi. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berkati Bapak Ibu, jadilah berkat. Haleluya, amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat
Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kami boleh bersekutu di hari Minggu, hari Tuhan ini, dan menikmati kekayaan firman Tuhan, pengajaran melalui kondisi Korintus tentang bagaimanakah kami memandang pemberian menjadi berkat bagi orang lain, membantu kekurangan dan menopang mereka yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Bukan soal rupiah, bukan soal finansial, tapi bagaimana dan bentuk-bentuk yang lain kami menemukan cara tiap-tiap hari menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa di hari ini, bersama dengan seluruh umat Tuhan yang ambil bagian dalam video penuntun ibadah hari Minggu di hari ini. Kami memuliakan nama Tuhan. Bapa, terpujilah namamu. Hari ini kami mau berdoa dan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk Sumatera Selatan dan juga kota Palembang. Kami bergumul untuk kondisi pandemi ini dengan berbagai pemberitaan dan informasi yang mengkhawatirkan. Khawatir tentang kesehatan kami ketika berita-berita luar biasa. Kondisi belum melandai. Pandemi ini masih luar biasa di negeri ini, di provinsi dan kota ini. Maka bersama umat-Mu yang tertunduk dalam syafaat ini, kami bersatu hati memohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kasihanilah Indonesia ya Tuhan, Provinsi Sumatera Selatan dan kota Palembang. Pulihkanlah negeri ini, pulihkanlah kondisi kota ini, dengan memberkati dan memakai pemerintah dan aparat yang berupaya dengan berbagai programnya, juga mereka yang terlibat secara langsung di garda depan, para aparat dan tim-tim para medis yang mengupayakan, dan kami masyarakat yang juga penentu tentang bagaimana tersebar atau tidaknya virus ini, lewat upaya kami dengan ketat meminimalisir perjumpaan-perjumpaan langsung dengan orang lain, kerumunan, dan berbagai protokol yang telah dan harus kami lakukan. Oh Bapa, kasihanilah kami, pakailah setiap cara dan metode ini untuk menjadi cara Tuhan memulihkan negeri ini, bahkan dunia ini. Kami berdoa dan menyerahkan gereja-Mu. Kami serahkan semua tanggung jawab kehidupan dalam berbagai upaya pekabaran Injil di berbagai tempat, termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Secara khusus, persiapan demi persiapan yang dilakukan, yang saat ini sedang diupayakan Majelis Sinode maupun panitia persidangan Sinode di Surabaya. Tuhan berkati, semakin dekat dan waktu di bulan Oktober ini, Tuhan beri hikmat supaya setiap kegiatan yang kami rencanakan di tengah pandemi ini, ada banyak langkah bijak yang dibuat dan berbagai hal antisipatif yang dilakukan, sehingga segala proses bergereja secara lingkup sinodal ini kami lakukan dan berhasil karena kemurahan Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan
Piniel Palembang, para presbiter yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan, pengurus pelkat dan komisi, pemandu lagu, pemain musik, tim IT bersama vikaris, dan siapapun kami yang rindu dipakai talentanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di jemaat ini dalam berbagai bentuk pelayanan. Semangatkanlah kami terus, biarlah bara api pelayanan kami tidak padam. Biarlah dalam kesempatan demi kesempatan pelayanan, kami dengan giat dan girang mengerjakannya. Hamba berdoa dan menyerahkan tiap anak-anak kami semua. Beberapa di antara mereka telah dinyatakan naik kelas atau lulus dan siap memasuki tingkat yang lebih tinggi. Bersama dengan semua orang tua, kami tertunduk mengangkat pujian dan hormat kami. Bapa, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi anak-anak kami di new normal seperti ini mereka bersekolah dan boleh memasuki berbagai tahapan yang luar biasa hingga ujian dan demi ujian telah dilalui karena Tuhan. Masa depan mereka kami percaya selalu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Akhir syafaat ini hamba berdoa dan menyerahkan secara khusus mereka yang mengucap syukur karena kegirangan dan sukacita kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Mereka yang saat ini juga sedang bergumul karena sakit dan duka, atau beberapa benturan persoalan yang kami sebut dengan pergumulan. Siapapun mereka, termasuk umat Tuhan yang tertunduk dalam syafaat ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau tahu kami. Maka tiap orang yang bersyukur oleh karena ketambahan usia setahun, sembuh dari sakit, panjangkan juga penyertaan Tuhan sehingga berulang tahun perkawinan atau beberapa usaha dan bisnis yang berhasil. Biarlah ungkapan syukur ini hanya tertuju kepadamu. Tuhan jualah yang ditinggikan karena Engkau baik bagi kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka hiburkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang bergumul dengan target-target tertentu dan rencana-rencana ke depan, yang jatuh bangun berat memikul tiap beban dan persoalan, untuk mereka juga hamba berdoa dan memohon. Bapa, dampingilah tiap-tiap kami, termasuk kaki yang goyah dan harapan yang mulai memudar. Ingatkanlah kami bersama Engkau di hal-hal yang tidak mungkin, di hal-hal yang sulit sekalipun. Kami akan dimampukan hingga menyelesaikan semuanya dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, ini syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari berikan persembahan. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu 5 sesudah Pentakosta 27 Juni 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang telah diterima dari keluarga G. Naibaho Boru Gultom berupa beras 1 sak berisi 20 kg, mie instan 1 dus, minyak goreng 2 bungkus, gula 2 kilo, teh 1 bungkus, susu 1 kaleng, kopi 2 bungkus. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat memberkati keluarga G. Naibaho Boru Gultom. Perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 ibadah hari Minggu 6 sesudah Pentakosta akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus hari doa sedunia. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan secara daring melalui kanal YouTube GPIB Penil Palembang. Mohon masing-masing warga sidi jemaat mempersiapkan diri dan hati pada pelaksanaan sakramen perjamuan kudus ini.
lowongan pekerjaan, diumumkan kepada jemaat atau simpatisan bahwa dibutuhkan seorang tenaga kerja bagian administrasi keuangan dengan syarat sebagai berikut. 1. Wanita usia maksimal 45 tahun, pendidikan SLTA, diutamakan beragama Kristen, menguasai komputer (MS Office), memiliki jiwa pelayanan. Surat lamaran selambat-lambatnya Rabu 18 Agustus 2021. Pemberkatan nikah pengumuman ketiga. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 bagi pasangan Saudara Herlon Manulang, anak dari Bapak Walder Manulang dan Ibu Delima Boru Simbolon, warga jemaat Gereja HKBP Sakokenten Anugrah, dengan Saudari Revi Sofia Lololuan Boru Hutapea, anak dari Bapak Roy Immanuel Lololuan Hutapea dan Ibu Evidawati Boru Pasaribu, warga jemaat GPIB Penil Palembang, sektor pelayanan 3. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini akan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang, yakni Bapak Pendeta Inyoman Cepun MTH. Percakapan dan pengembalaan bagi kedua calon mempelai keluarga dan majelis yang bertugas akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Juli 2021 pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai, tempat di ruang konsistori. Presbiter yang bertugas pada Sabtu 3 Juli 2021, Pendeta Inyoman Cepun MTH, Penatua Yuliner Koten Talahatu, Penatua Anasiaan Matakupan, Diaken Edi Susutyo, Diaken Naomi C. Talahatu, Diaken Deki Larumunde, Diaken Erlin Simanjuntak, organis Bapak Richard Marbun, pemandu lagu Nopilores Laros Paulus Besi. Bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun. Dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya dan ucapan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri. Mari kembali dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar.
dari sorga kang diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.